天诛！Melanjutkan video kemarin di mana Bailang akhirnya berhasil lolos dari pasukan surgawi. Ia kemudian membuat sebuah kerajinan untuk dijadikan tempat bagi kitab suci. Bailang kemudian memanggil Dewa Bumi untuk bertanya mengenai keberadaan Biksu Tong. Dewa Bumi kemudian menyuruh Bailang untuk berjalan menuju arah tenggara, sembari memberi beberapa butir emas yang akan ia perlukan ketika berada di kota manusia. Hingga setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, akhirnya Bailang berhasil sampai di kota Chang'an. Ia kemudian terlihat sangat canggung karena itu merupakan pertama kalinya dirinya bertemu dengan manusia. Bailang juga sempat membeli sate domba kepada seorang pedagang di tempat tersebut, hingga ia melihat sebuah kuil besar yang merupakan tempat tinggal dari Biksu Tong, dan akhirnya ia bisa bertemu dengan Biksu Tong di tempat tersebut. Ia kemudian menjelaskan niatnya agar Biksu Tong bisa membantu dirinya untuk mengembalikan kitab suci ke Nirvana. Namun terlihat Biksu Tong seperti sedang terpuruk pada saat itu. Bahkan ketika ia mendengar perihal kitab suci, dirinya terlihat sangat trauma atas apa yang telah terjadi. Biksu Tong kemudian langsung menyerang Bailang dan menyuruhnya untuk segera pergi karena dirinya telah melupakan masa lalu dan ingin hidup damai di kota tersebut. Namun Bailang terus memohon agar Biksu Tong bisa membantu dirinya, karena bila kitab suci jatuh ke tangan Sitian, maka kedamaian dunia akan menjadi terancam. Hingga di saat itu juga datang seorang dewa yang diutus oleh Kaisar Sitian, di mana ia bernama Jikian dan merupakan salah satu anggota dari 8 Jinggang, sebuah julukan pasukan elit dari kerajaan surgawi. Jikian yang sedang mencari kitab suci langsung menyuruh Bailang untuk menyerahkan kitab tersebut. Ia juga berpesan kepada Biksu Tong agar tidak ikut campur dalam urusannya itu, karena Biksu Tong sudah dianggap sahabat oleh para pasukan surgawi. Jikian kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengambil kitab suci dari tubuh Bailang, hingga terjadi pertarungan kecil di antara mereka. Sementara Biksu Tong terlihat kebingungan antara harus menolong Bailang atau mengabaikannya. Bailang sendiri terlihat terpojok oleh 2 anak buah Jikian, namun ia menggunakan kekuatan roh naga dan berhasil melumpuhkan mereka berdua. Namun itu bukanlah akhir, karena Bailang harus berhadapan langsung dengan Jikian, di mana karena kekuatan Jikian terlalu besar membuat Bailang akhirnya tidak berdaya. 怎么样？转轮印！你敢可会放在眼里？让叫让你叫！ Sementara Biksu Tong yang mendengar teriakan Bailang akhirnya teringat kembali dengan muridnya Sun Wukong, di mana setelah mereka berhasil mendapatkan kitab suci, ternyata Sun Wukong langsung ditangkap dan dikurung oleh kerajaan surgawi. Yang hal tersebut membuat Biksu Tong bersedih dan menjalani kehidupannya dengan sebuah penyesalan. Hingga ketika dalam keterpurukannya tersebut, Biksu Tong kemudian ditemui oleh Qiuyu yang merupakan wujud dari kitab suci. Qiuyu kemudian memohon kepada Biksu Tong untuk mengembalikan dirinya kembali ke Nirvana, agar Sitian tidak menyerap kekuatannya dan malapetaka tidak akan terjadi. Hingga setelah Biksu Tong berpikir bersih, dirinya akhirnya bersedia untuk mengembalikan lagi kitab suci dan langsung menyelamatkan Bailang yang sedang disiksa oleh Jikian. Biksu Tong kemudian mengingat masa lalu ketika dirinya pulang dengan keadaan kebingungan karena muridnya yang dikurung dan hatinya yang merasa tidak tenang. Namun karena takut akan kekuatan para dewa, dirinya sama sekali tidak berani untuk mengungkapkan hal tersebut, dan hal itu merupakan penyesalan paling besar yang membuat hidup Biksu Tong menjadi sangat terpuruk. Namun tepat di hari tersebut, Biksu Tong akhirnya mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahannya dan akan menentang pasukan surgawi yang sudah melenceng dari jalan kebenaran. Jikian terlihat sempat tertawa mendengar hal tersebut, karena ia tahu bahwa Biksu Tong hanyalah orang yang lemah. Namun sebuah hal tak terduga terjadi, di mana Biksu Tong langsung menghajar Jikian dengan sangat mengerikan. Yang hal itu membuat Jikian terkejut karena kekuatan Biksu Tong yang sangat besar, dan langsung terjadi pertarungan sengit di antara mereka. 你想跟天众作对，办正事，一起陪葬。 Merasa terpojok, Jikian menggunakan jurus segel lingkaran biru untuk menyerang Biksu Tong. Namun Bailang yang tersadar dari pingsannya terlihat sangat emosi pada saat itu. Ia kemudian menggunakan jurus roh naga dan langsung menghajar Jikian hingga tidak berdaya. Serangan itu juga mengenai kuil besar yang akhirnya mengalami kebakaran hebat. Biksu Tong kemudian mengevakuasi warga untuk segera mengamankan diri. Sementara akibat serangan Bailang tadi akhirnya membuat Jikian benar-benar terluka parah. Ia juga harus tertimpa benda-benda terbakar dan terkubur di tempat tersebut. Bailang sendiri langsung diselamatkan oleh Biksu Tong untuk keluar dari tempat itu.
Melihat kuilnya yang hancur terbakar jelas membuat Biksu Tong merasa bersedih. Namun karena itu semua telah terjadi, dirinya akhirnya dengan ikhlas menerima kenyataan tersebut. Biksu Tong kemudian menyuruh Bailang untuk pergi duluan ke kuil di atas gunung, sementara ia akan menenangkan diri dan menyusulnya esok hari. Biksu Tong kemudian mulai bertapa untuk bisa memulihkan kekuatannya, dan setelah pagi tiba akhirnya semua kekuatannya bisa pulih kembali. Ia kemudian telah siap untuk melakukan perjalanan, namun bukan untuk mencari kitab suci, melainkan mengembalikannya lagi kembali ke Nirvana. Tetapi perjalanannya akan lebih sulit karena bukan hanya siluman, melainkan dewa juga sedang memburu mereka. Terlihat Bailang yang sedang tertidur akhirnya dihampiri Biksu Tong di tempat tersebut. Mereka kemudian memasuki kuil kuno untuk mengambil barang-barang yang dahulu ia gunakan dalam perjalanan. Di tempat itu juga terdapat seekor naga yang sedang terkurung, yang merupakan putra ketiga dari Raja Naga Laut Timur yang diketahui bernama Aoke. Namun karena Aoke suka membunuh, dirinya kemudian dikutuk oleh Guan Yin dengan kutukan Ribbon yang mengubahnya menjadi kuda putih dan dijadikan tunggangan Biksu Tong dalam perjalanannya ke barat. Ia kemudian menyuruh Bailang untuk melepaskan 3 jarum perak yang menancap pada tubuh Aoke. Hingga ketika ia berhasil melepaskannya, tiba-tiba Aoke berubah menjadi wujud manusia dan langsung menyerang Bailang. Aoke terlihat sangat kesal karena Biksu Tong yang telah mengurungnya di tempat itu tanpa memperdulikan keadaannya sama sekali. Namun Biksu Tong menjawab bahwa dirinya melakukan hal itu karena sifat jahat pada diri Aoke yang belum hilang. Aoke sendiri langsung terbang ke atas langit dengan penuh kebahagiaan karena setelah terkurung selama 16 tahun akhirnya dirinya dapat bebas kembali. Di sini juga terlihat bahwa Aoke memang iblis yang sangat jahat dan kangen untuk membunuh manusia seperti kebiasaannya dulu. Bailang kemudian merasa heran karena Biksu Tong yang telah membiarkan Aoke pergi, yang hal tersebut akan membuat kekacauan bagi umat manusia. Namun Biksu Tong menjawab bahwa nanti juga Aoke akan menemuinya kembali. Mereka kemudian mulai mengemas barang-barang yang mungkin diperlukan, dan ditemukan juga mahkota penyegel yang merupakan ciri khas dari Sun Wukong. Sementara Aoke sendiri terlihat sedang membuat kekacauan di kota Chang'an dan merusak serta membakar pemukiman warga dengan sangat brutal. Namun ketika ia akan membunuh seorang warga, seluruh tubuhnya tiba-tiba mengalami sakit yang teramat sangat, yang ternyata hal tersebut merupakan efek dari kutukan Ribbon. Karena hal itulah Aoke kemudian menemui Biksu Tong untuk menanyakan perihal hal tersebut. Namun Biksu Tong menjawab bahwa kutukan itu adalah hukuman dari Guan Yin. Namun meski Aoke telah mengantarkan Biksu Tong ke barat, Guan Yin tetap tidak melepaskan kutukan tersebut dari tubuh Aoke, yang menandakan bahwa mereka hanya dimanfaatkan oleh para dewa jahanam itu. Hingga tiba-tiba tubuh Aoke perlahan berubah menjadi kuda dan ia hanya bisa menjerit kesakitan karena hal itu. Namun Biksu Tong kemudian mencekik Aoke dengan penuh rasa kebencian. Hingga sebuah hal mengejutkan pun terungkap, di mana ketika Aoke sering mengacau dahulu, ternyata istri dari Biksu Tong turut menjadi korban. Di saat itulah Biksu Tong sangat membenci Aoke yang menumbuhkan dendam di dalam hatinya. Namun dirinya mendapat pencerahan dan secara perlahan bisa mengikhlaskan peristiwa pahit tersebut. 最后依旧自幼骄纵非常，都是敖雪干的，为何众生皆苦？成功修建。 Ia kemudian menancapkan 3 jarum perak yang ternyata dapat menangkal kutukan Ribbon dari tubuh Aoke dan memulihkannya kembali menjadi wujud manusia. Biksu Tong kemudian mengajak Aoke untuk ikut melakukan perjalanan dengan sebuah harapan agar Aoke bisa mendapat pencerahan. Meski Aoke sangat enggan melakukan hal tersebut, dirinya akhirnya terpaksa ikut untuk menghindari kutukan Ribbon. Sementara di reruntuhan kuil sendiri, anggota Jingang yang lain tiba-tiba datang ke tempat tersebut, di mana mereka akhirnya menemukan Jiqian yang ternyata belum mati. Di keadaan sekaratnya itu, Jiqian kemudian berkata mengenai semua hal yang telah terjadi, di mana Biksu Tong telah berkhianat dan berniat mengembalikan kitab suci. Mendengar hal itu jelas membuat anggota Jingang merasa terkejut karena Biksu Tong yang telah dianggap teman mereka ternyata telah berkhianat dan mulai melakukan pencarian untuk mengambil kembali kitab suci. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di sebuah padang pasir dan memilih untuk istirahat sejenak pada sebuah kedai yang berada di sana. Mereka kemudian ditawari oleh pemilik kedai berupa makanan khas mereka yang merupakan roti daging. Namun Biksu Tong menolak dan hanya memesan air putih dengan menu buah-buahan. Biksu Tong kemudian menjelaskan bahwa perjalanannya dahulu memerlukan waktu hingga 10 tahun dan mungkin sekarang akan lebih cepat karena ia telah berpengalaman. Biksu Tong juga menjelaskan mengenai bangsa iblis, di mana mereka dibagi menjadi 2 bagian, yaitu iblis baik dan iblis jahat. Di antara mereka juga ada iblis tingkat tinggi yang memiliki kekuatan yang sangat besar, bahkan dewa juga tidak berani untuk mengusik keberadaan mereka. Biksu Tong juga berkata bahwa Bailang termasuk iblis baik dan menyuruh Bailang untuk terus berlatih agar bisa mengendalikan roh yang ada pada dirinya.
Sementara itu, Aoke yang diam-diam mengikuti merasa ada yang tak beres dengan para pembeli yang berada di kedai tersebut, di mana mereka bertingkah sangat aneh serta saling berebutan untuk memakan roti daging. 滚开！都被迷住了，这可真是少见。 一般来说， Sebuah hal mengejutkan pun terungkap, ternyata pemilik kedai tersebut merupakan sosok iblis. Namun ia membuat para konsumen seperti zombie dengan roti daging yang ternyata beracun. Bisutong yang sudah tahu sejak awal berpesan kepada sang iblis untuk tidak bermain-main dengan dirinya. Namun sang iblis mengeluarkan kekuatan cacing dan langsung memasukkan mereka semua tepat ke dalam tanah. Setelah semua dirasa beres, ia kemudian mengatur kedainya kembali untuk menunggu korban yang akan datang. 吃人的黑店，没资格。